Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kami CGP Rekognisi Angkatan 10 akan melaksanakan demonstrasi kontekstual praktik coaching bersama rekan CGP saya. Yang pertama adalah Ibu, silakan Bu sebagai coach. Perkenalkan, saya Febrian. Saya berperan sebagai coach dalam praktek hari ini. Yang kedua, silakan Ibu. Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ibu Siti Aisyah, CGP Rekognisi yang juga bagian rekan daripada Bapak dan Ibu. Semoga kegiatan ini berjalan lancar ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan saya Willy Mariono SPDI sebagai observer dalam kegiatan praktik coaching pada modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Baik, kita akan mulai. Saya akan melakukan percakapan pra-coaching bersama coach yaitu Ibu Febri. Baik, Ibu Febri, kita akan melakukan percakapan pra-coaching atau pra-supervisi. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, Ibu Febri ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana kira-kira Bu Febri? Terima kasih Pak. Dari konsep yang kita ketahui, untuk praktik coaching kali ini saya ingin mengembangkan pada pertanyaan berbobot. Baik, pada bagian pertanyaan berbobot ya Bu Febri ya. Selanjutnya bagaimana penilaian Ibu Febri terhadap apa yang ingin kita kembangkan ini Bu Febri? Ya, makanya di dalam untuk percakapan dalam praktek coaching ini ya yang ingin dikembangkan pada pertanyaan berbobot. Tentunya dengan sesuai dengan alur kita ajar. Pak. Baik. Selanjutnya Bu, sebelum kita mulai, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu? Harapan Ibu Febri seperti apa? Ya, harapannya dengan kita lakukan mudah-mudahan bisa memberi arahan untuk ke depan, juga mempermudah pada saat nanti melakukan coaching di sekolah masing-masing agar tidak terjadi kendala dan sesuai dengan kita harusnya. Baik, terima kasih Bu Febri. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Febri selaku coach dan juga Bu Siti Aisyah selaku coach untuk melakukan percakapan coachingnya. Silakan Bu. Baik, saya di sini sebagai coach dan Bu Aisyah sebagai coaching. Kita mulai ya Bu Aisyah. Baik Ibu, siap. Silakan Bu Aisyah. Assalamualaikum Bu Febri. Sedang apa Bu? Waalaikumsalam Bu. Ini saya sedang santai saja. Oh iya Bu Febri. Kalau saya mengganggu waktunya boleh sebentar Bu. Ada sedikit yang ingin saya bicarakan ke Ibu. Ya, tentu boleh saja Bu Aisyah. Kebetulan kegiatan saya juga sudah selesai. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Terima kasih ya Bu. Kita ngobrol santai saja ya. Iya. Terima kasih Bu, maaf ya sebentar ya Bu ya mengganggu waktunya. Oh, tidak mengganggu kok Bu Aisyah. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Kelihatannya sangat serius sekali. Begini Bu, akhir-akhir ini saya kan sedang dilanda keresahan lah, gitu, kegalauan ya Bu ya. Dan saya ingin mendapat solusi dari kegalauan yang saya alami saat ini. Gitu.
Coba Ibu Aisyah ceritakan apa yang bisa membuat Ibu resah saat ini. Begini Bu, kemarin saya itu ditegur kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini. Itu Bu. Ketidakdisiplinan yang bagaimana menurut Bu Aisyah? Sehingga Bu Aisyah mendapat teguran. Coba Bu Aisyah jelaskan detail peristiwanya. Nah, kemarin itu Bu, saya tuh dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau. Kepala sekolah ini menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali datang terlambat, saya selalu minta izin lewat pesan di WhatsApp seperti itu Bu. Lalu menurut Ibu Aisyah, apa alasan yang membuat Ibu Aisyah datang terlambat? Saya datang terlambat bukan tanpa alasan Bu. Anak saya kan sudah masuk TK. Jadi setiap pagi saya harus menyiapkan keperluan anak saya tersebut dan mengantarnya ke sekolah terlebih dahulu sebelum saya berangkat kerja seperti itu Bu. Oh begitu masalahnya. Menurut Bu Aisyah, apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak, Bu? Kalau saya menyadari bahwa saya memang melanggar kedisiplinan Bu. Karena setiap hari saya datang terlambat meski saya sudah izin. Nah, betul sekali, Bu Aisyah. Kalau datang terlambat sekali dua kali, mungkin kepala sekolah akan memaklumi ya. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau tegas. Karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah, memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid. Lalu, apa yang menjadi keresahan Ibu saat ini? Begini Bu Febri, betul saya memang merasa saya kurang disiplin Bu. Yang menjadi keresahan saya adalah saya itu nggak enak dengan kepala sekolah karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima. Karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu, gitu Bu. Begitu. Berarti karena Ibu Aisyah kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Bu Aisyah ditegur oleh kepala sekolah. Dan Bu Aisyah resah karena teguran kepala sekolah kurang jangan terima sebab ada alasan. Di balik keterlambatan tersebut, jadi menurut Bu Aisyah, bagaimana dengan sikap Bu Aisyah tersebut? Seharusnya saya menerima dan sadar bahwa saya yang lakukan memang salah Bu. Tapi kemarin mungkin karena sedikit terbawa emosi, karena saya bingung apa yang akan saya lakukan. Tuh. Apa yang Ibu akan lakukan setelah ini? Untuk menghilangkan rasa keresahan Ibu. Nah, begini Bu, rencana saya ingin menemui kepala sekolah Bu. Kemudian saya ingin minta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dengan kepala sekolah. Lalu, bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan Bu Aisyah? Nah, itu Bu yang saya bingung, bagaimana ya agar saya bisa disiplin. Tapi saya juga ingin mengantar anak saya sekolah dan anak saya tidak terabaikan gitu Bu. Nah, menurut Bu Aisyah, kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mengatasi keduanya? Saya tuh sudah terbiasa bangun pagi Bu. Cuman sebenarnya saya juga ada kakak yang saya titipkan anak tersebut, saya titipkan ke kakak saya. Nah, kebetulan anak kakak saya tadi juga sama-sama di TK, jadi sama-sama dia mengantar anak di TK seperti itu. Nah, sangat bagus Bu, solusi yang akan Ibu lakukan sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Bu Aisyah hadapi. Iya Bu, terima kasih. Alhamdulillah sekarang saya merasa lega Bu, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan. Kita gak khawatir takutnya salah langkah Bu. Ya, syukurlah Bu Aisyah sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Aisyah lakukan untuk menjalankan rencana itu? Nah, mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya insya Allah besok. Dan masalah kedisiplinan nanti ke depannya, saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu,
saya akan bicara dulu dengan kakak saya masalah anak saya yang saya akan titipkan. Jadi saya titipkan dulu anak saya ke kakak saya saat nanti ke sekolahnya sama-sama seperti itu. Itu ide bagus sekali Bu Aisyah. Semoga dapat segera selesaikan ya Bu Aisyah ya, dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa resah. Iya, amin Bu. Terima kasih Bu Febri untuk waktunya mendengar keluh kesah saya hari ini. Sekarang saya sedikit agak lega. Semoga nanti bisa menjadi guru-guru yang memberi teladan yang baik buat siswa kita dan saya tidak akan terlambat lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama Bu Aisyah. Baiklah Bu Febri, saya permisi kembali ke ruang guru dulu ya Bu. Ya Bu, silahkan. Terima kasih Bu Febri. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Aisyah. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Febri selaku coach dan Bu Aisyah selaku coach yang sudah melaksanakan praktik coaching bersama. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan dengan percakapan pasca coaching Bu Febri selaku coach. Yang pertama, tentu saya ingin mendengar dari Bu Febri selaku coach, bagaimana Ibu menilai sendiri penampilan Ibu dalam percakapan kompetensi tadi gitu, Bu. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Alhamdulillah setelah kami melakukan percakapan, baik saya sebagai coach dan Ibu Siti Aisyah sebagai coachee, dan di setiap percakapan saya sudah puas dan saya merasa sudah cukup menggunakan suatu percakapan coaching menggunakan alur tirta, di mana alur tirta itu dimulai dari T, yaitu tujuan. Nah, saya sudah tujuan utama. Jadi pada saat percakapan sudah ke tujuan utama, terus apa yang harus dibicarakan. Kemudian diidentifikasi. Kalau tujuan utamanya ke arahnya kemana dalam percakapan, saya juga sudah merasakan bahwa melakukan identifikasi. Nah, kemudian saya lanjutkan ke rencana dengan memberikan pertanyaan ya Bu Aisyah itu setelah melakukan identifikasi rencana Bu Aisyahnya bagaimana untuk mencari solusi. Kemudian tanggung jawab. Di bagian tanggung jawab juga menguatkan kepada yang di sini Bu Aisyah ada suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan setelah melakukan rencana. Nah, begitupun Pak, dan sampai selesai dialog dan ada solusinya. Baik, Bu Febri. Jadi Ibu Febri sudah melaksanakan penilaian diri, refleksi diri Ibu Febri sendiri terkait dengan apa yang sudah Ibu lakukan bersama coach tadi. Baik, selanjutnya izin saya menyampaikan hasil pengamatan ya Bu Febri. Jadi Silakan Pak. berdasarkan hasil observasi pengamatan proses coaching yang Ibu lakukan bersama coach tadi secara keseluruhan dari awal sampai akhir tadi itu sudah sangat sesuai dengan standar atau rubrik yang sudah kita sepakati di awal tadi Ibu Febri. Tadi Ibu Febri sudah menyampaikan mulai dari penentuan tujuan melalui alur tirta, dari tujuan kemudian identifikasi permasalahannya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Dan tadi hasil kompetensi yang kita sepakati di awal itu adalah bahwa Febri ingin mengembangkan bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot. Dan saya sudah melihat dari prosesnya tadi, mulai dari awal pembukaan sampai penutup tadi, itu sudah muncul, sudah nampak bagaimana Ibu Febri mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, itu hasil pengamatan saya Bu Febri. Selanjutnya saya ingin mendengarkan dari Bu Febri apa yang Ibu peroleh dari hasil observasi kita ini, Bu. Terima kasih Pak.
dari hasil observasi kita kali ini, paling tidak ini menjadi pembelajaran buat saya dan juga menjadi bekal buat saya di saat memang melakukan coaching di kehidupan sehari-hari, khususnya di sekolah masing-masing. Dan saya merasa dengan mengikuti proses observasi ini, belajar bagaimana cara coaching, kita paling tidak pada saat di sekolah saya nanti kita sudah bisa menggunakan percakapan sesuai dengan alur kita sehingga arah sampai ke tanggung jawabnya dan tidak lagi mengembang hasil dialog saja dengan tapi setelah belajar ini ada tujuan percakapan akan terarah dan fokus ketika masalahnya akan diselesaikan. Itu Pak. Baik, Bu Febri, itu adalah harapan atau yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching yang sudah dilakukan Bu Febri. Pertanyaan terakhir Bu Febri sebelum kita tutup. Selanjutnya, menurut Bu Febri, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching yang barusan dilakukan? Tadi kan ada 3 kompetensi coaching, itu ada present, kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan tadi yang ingin dikembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira ada lagi kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Febri? Terima kasih Pak. Saya rasa saya pengennya semuanya ingin dikembangkan Pak. Jadi tidak hanya fokus kepada pertanyaan bobot. Saya pengennya dikembangkan juga deep listen atau juga mendengarkan secara aktif sehingga pada saat proses coaching itu semuanya berjalan sesuai dengan aturan dan mempunyai makna dan tidak mengambang. Jadi harapannya semua dari Rizan, pertanyaan bobot, mendengar aktif, saya harap bisa dikembangkan itu. Baik, terima kasih Bu Febri. Proses yang sudah kita lakukan, proses di awal tadi, pra-coaching, proses coaching, dan pasca coaching. Demikian Bapak Ibu semua kegiatan yang sudah kami lakukan. Mudah-mudahan kegiatan yang kami lakukan ini bisa bermanfaat bagi kita bersama. Dan kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.